Om Swastiastu. Selamat datang Dewan Penguji. Yang pertama, Ibu Ulusi Sri Musmini SEAK MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang kedua, Ibu Sunita Dewi SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang ketiga, Bapak Iputu Julianto SEMSIAK selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama IKD Agus Resa Wirawan dengan NIM 18170510089. Mohon izin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Presentasi ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk melakukan biaya pembangunan negara dan juga membayar gaji untuk pegawai negeri sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai filsafat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, perusahaan juga wajib memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan perundangan perpajakan. Suatu perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terkadang terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Hal ini menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang sering disebut dengan Books Tax Difference. Menurut Anissa, pada tahun 2017, Books Tax Difference adalah perbedaan laba yang dihasilkan berdasarkan akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh peraturan perpajakan dan akuntansi yang memiliki tujuan yang berbeda. Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Maka, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI memberlakukan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK nomor 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan go publik, sementara untuk perusahaan yang belum go publik berlaku sejak 1 Januari 2001. PSAK nomor 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang disajikan. Menurut Fitria pada tahun 2017, dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu standar akuntansi keuangan SAK atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial, dan yang kedua, menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari keadaan sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk mengatur menghitung pajak. PT Bali Tower Sentra Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha penyedia infrastruktur berupa menara telekomunikasi. Perseroan ini merupakan penyedia jasa yang terkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik atau nirkabel berkecepatan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghadapi kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. Dalam tata kelola perusahaan, khususnya pihak manajemen PT Bali Tower Indo Sentra Tbk selalu melakukan peninjauan mengenai baik buruknya perkembangan perusahaan,
khususnya dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan secara publikasi. Pihak manajemen keuangan dan pihak auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. PT Bali Tower Indo Sentra Tbk telah menerapkan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi PT Bali Tower Indo Sentra Tbk berisi amandemen PSAK nomor 46 revisi tahun 2018, yaitu tentang konsekuensi pajak penghasilan atau dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambahkan paragraf 57A. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian, penurunan nilai, dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal. Selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan hutang pajak, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian antara laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK nomor 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan analisis penelitian yang berjudul Penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, PT Bali Tower Indo Sentra Tbk belum menjelaskan bagaimana penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, PT Bali Tower Indo Sentra Tbk belum memperhitungkan koreksi fiskal dalam laporan keuangan perusahaannya. Kemudian yang selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian ini dibatasi pada penerapan PSAK nomor 46 dan perhitungan koreksi fiskal pada laporan keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan PSAK nomor 46 terhadap laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Kemudian yang kedua, bagaimana perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui penerapan PSAK nomor 46 terhadap laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Kemudian yang kedua, mengetahui perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait teori dan konsep PSAK nomor 46 dan koreksi fiskal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat lebih mengetahui dan memahami tentang analisis penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap suatu lembaga sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pemberlakuan perpajakan di Indonesia terhadap suatu perusahaan maupun dunia bisnis. Yang kedua, bagi perusahaan. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pihak manajemen perusahaan atau lembaga mengenai laporan keuangan dalam kaitan penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan, khususnya perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, bagi pembaca. Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna bagi penelitian di bidang akuntansi sebagai dokumen untuk menyelidiki topik penelitian, persamaan, dan dokumen dalam pengembangan penelitian tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior atau TPB adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Theory of Planned Behavior atau TPB dikembangkan oleh Adjen pada tahun 1991
yang merupakan pengembangan dari teori Reasonable Action atau TRA, yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. TRA berhubungan dengan variabel norma subjektif dan sikap, sedangkan TPB dikembangkan satu variabel tambahan, yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. TPB telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu pada kepatuhan wajib pajak. Menurut Adzen pada tahun 2002, mengemukakan bahwa teori of learned behavior telah muncul sebagai salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh dan konsep yang populer pada penelitian di bidang kemanusiaan. Menurut teori ini, perilaku kemanusiaan dipandu oleh 3 jenis pertimbangan. Yang pertama, kepercayaan mengenai kemungkinan akibat atau tanggapan lain dari perilaku atau kepercayaan perilaku. Yang kedua, kepercayaan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan yang telah dimiliki berdasarkan kepercayaan normatif. Kemudian yang ketiga, kepercayaan mengenai kehadiran faktor-faktor yang mungkin lebih jauh melintang dari perilaku atau kepercayaan pengendalian. Selanjutnya, pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian hukum pajak. Menurut Mustaqim pada tahun 2014, hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara sebagai fiskus, sebagai pemungut pajak, dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya, fungsi pajak. Menurut Mustaqim tahun 2014, pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara memerlukan biaya-biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulator. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsi retribusi. Dalam fungsi retribusi, lebih ditekankan unsur peraturan dan keadilan bagi dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, fungsi demokrasi. Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya adalah jenis pajak. Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama, berdasarkan golongan. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan atau peristiwa ataupun perbuatan yang menyebabkan pihak terhutang, misalnya jika terjadi penyerahan barang dan jasa. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, seperti misalnya PPh. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 2, subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau pribadi atau organisasi atau kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya PPN dan PPNBM, pajak penghasilan penjualan atas barang mewah.
Menurut PPh pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau provinsi maupun daerah tingkat 2, kabupaten kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Menurut Mustaqim pada tahun 2014, menyebutkan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 stelsel, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Yang kedua, stelsel anggaran atau fictive stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Di antaranya, yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak dapat dibagi menjadi 4 jenis tarif, diantaranya yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 10% untuk PPN. Yang kedua, tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang akan menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Contohnya PPh. Yang ketiga, tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Yang keempat adalah tarif pajak tetap. Dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap sama besarnya terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah tarif bea materai. Pengertian akuntansi pajak. Menurut Supriyanto pada tahun 2011, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, pengertian akuntansi keuangan. Menurut Satria pada tahun 2016, akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 mengenai ketentuan umum pasal 1, yaitu Undang-undang ini mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang ini disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam 1 tahun pajak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tahun pajak yaitu berakhir dalam 12 bulan tahun kalender. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Menurut Hidayat pada tahun 2018, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Pasal 1, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan negara atau daerah selama 1 periode. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pada standar akuntansi keuangan, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi dan penjelasan lainnya. Menurut Hidayat, pada tahun 2018, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah yang pertama sebagai sarana informasi, kemudian sebagai pemahaman atau understanding, peramalan atau forecasting, dan diagnosis, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya adalah laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Menurut Fatrisa pada tahun 2011, laporan keuangan komersil disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Laporan keuangan komersial dibuat untuk menunjukkan kondisi finansial perusahaan. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laporan keuangan komersil berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya adalah pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Menurut Dwi Jayanti tahun 2013, koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal yaitu terdapatnya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sehubungan dengan peraturan dan biaya. Adanya perbedaan tersebut menghasilkan koreksi fiskal, baik itu koreksi fiskal positif, yaitu pertambahan laba fiskal dari laba komersial, maupun koreksi fiskal negatif, yaitu turunnya laba fiskal dari laba komersial. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif merujuk pada tanda plus ataupun min, tapi ada penghasilan kena pajak, artinya koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat,
sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan penghasilan kena pajak menurun. Selanjutnya adalah koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaan yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial. Selanjutnya adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan itu komersial di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Selanjutnya adalah tujuan dan ruang lingkup PSAK nomor 46. Dengan adanya ketentuan PSAK nomor 46, maka akan terjadi perbedaan antara praktek akuntansi dengan perpajakan. PSAK nomor 46 disusun dengan tujuan mengatur pemberlakuan akuntansi akibat perbedaan tersebut yang juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi pajak pada tahun berjalan dan periode mendatang. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak. Maka, perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan atau pajak aktiva tangguhan. Berikutnya adalah prinsip dasar PSAK nomor 46. Menurut Fitria pada tahun 2017, prinsip dasar PSAK nomor 46 yang harus diketahui adalah pemahaman tentang laba akuntansi dan laba kena pajak atau laba rugi fiskal, beban pajak, beban kini, dan konsep perbedaan temporer. Selanjutnya adalah laba akuntansi dan laba kena pajak. Menurut Kristiawan pada tahun 2012, laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan pemegang modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba rugi kena pajak atau laba rugi fiskal adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas penghasilan yang terhutang atau dipulihkan. Selanjutnya adalah rekonsiliasi fiskal. Menurut Fitria pada tahun 2017, ketentuan perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib membayar pajak yang tertuang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan sebagai wajib pajak dituntut harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Proses inilah yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian kali ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dari Arlin Fitria pada tahun 2017. Penelitian Arlin Fitria yang berjudul Penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan serta melakukan analisis dan perhitungan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Panin Syariah Tbk sudah menerapkan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal. Hal ini dilihat dari laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk yang telah menerapkan amandemen PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan dan juga dapat dilihat dari penyajian pajak penghasilan catatan atas laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk. Selanjutnya adalah hasil penelitian Muhammad Al-Fakri Azmi Sinegar pada tahun 2020.
Penelitian Muhammad Al-Fakri Asmi Sinegar yang berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 46 atas pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara 4 Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan, penyajian pajak kini, penyajian pajak tangguhan. Komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK nomor 46 khususnya mengenai pajak tangguhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 4 Medan telah menerapkan PSAK nomor 46 pada laporan keuangannya. Pemberlakuan akuntansi yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara 4 Medan belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK nomor 46. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari Anggi Puspita Harum dan Syamsuddin pada tahun 2021. Penelitian Anggi Puspita Harum dan Syamsuddin ini berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan terhadap korreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bank Adikarya Persero Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan keadaan yang terjadi saat peneliti menjelaskan secara detail mengenai akuntansi pajak yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Perbedaan temporer dan perbedaan tetap menjelaskan tentang korreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Adikarya Tbk telah menerapkan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Dilihat dari penyajian laporan keuangan yang telah disesuaikan dan dilihat dari pihak pajak penghasilan yang berada di catatan atas laporan keuangan PT Adikarya Tbk, di mana dalam laporan keuangan tersebut terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat korreksi fiskal cadangan, penurunan nilai dan beban yang berakibat timbulnya beban dan hutang pajak kini, dan akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang disebabkan oleh pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapat melalui situs data untuk mengetahui penerapan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan serta melakukan analisis dan perhitungan terhadap korreksi fiskal pada laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia infrastruktur berupa menara telekomunikasi. Perseroan merupakan penyedia jasa yang terkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi dengan fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik atau nirkabel berkecepatan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghadapi kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, yaitu PT Bali Tower Indo Sentra Tbk, yang pengambilan datanya dilakukan pada situs www.idx.co.id dan www.balitower.co.id untuk tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Selanjutnya adalah sumber dan jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan milik perusahaan yang sudah dipublikasi dan tersedia di dalam situs website perusahaan. Dalam laporan keuangan tahunan, publikasi yang digunakan adalah periode tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non-angka yang bersifat deskriptif berupa gambaran umum PT Bali Tower Indo Sentra Tbk serta struktur organisasi di dalamnya. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan angka-angka seperti laporan data keuangan perusahaan milik PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, studi kepustakaan. Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal, dokumen, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut dan dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis. Yang kedua, mengakses website dan situs-situs terkait. Mengakses website dan situs-situs terkait yang menyediakan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
Kemudian selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini merupakan sumber data yang digunakan dalam memperoleh informasi sesuai dengan masalah peneliti. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini berupa situs-situs resmi yang diakses oleh pihak perusahaan sendiri. Sumber dalam penelitian ini adalah yang pertama www.idx.co.id dan www.balitower.co.id. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Menurut Tarigan pada tahun 2020, koreksi fiskal dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan serta secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara opsional menghindari pemborosan sumber daya. Koreksi fiskal merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap koreksi fiskal dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, pendekatan koreksi fiskal dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Pembebanan biaya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi pengeluaran yang dibebankan sebagai biaya dan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan. Bagi wajib pajak, badan dan wajib pajak pribadi, koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara koreksi komersial dengan akuntansi pajak. Baik, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Yang berarti bahwa dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dapat dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam metode pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara mengakses situs www.idx.co.id untuk mencari laporan keuangan tahunan perusahaan dan juga melalui situs resmi milik PT Bali Tower Indo Sentra Tbk, yaitu www.balitower.co.id. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data merupakan proses melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan standar tertentu. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji reliability, transferability, dependability, dan confirmability. Selanjutnya adalah laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk telah diaudit oleh auditor dan pihak manajemen perusahaan, di mana manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyesuaian laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian internal, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan PT Bali Tower Indo Sentra Tbk berdasarkan audit, melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh institusi akuntansi Indonesia. Standar tersebut mengharuskan untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan mengaudit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang laporan keuangan konsolidasi. Ini bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan biaya lainnya. Sehubungan dengan penelitian ini, data yang digunakan berupa data laporan neraca, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya yang telah diaudit tetapi tidak menutup kemungkinan akan saling berkaitan dengan laporan-laporan keuangan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.